Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas aksi nyata topik 5 literasi lintas mata pelajaran. Di sini saya akan membahas yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Adapun pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari topik kelima ini ialah naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasikan, dan sebagainya. Naratif literasi bukanlah tulisan teoritis dan tidak harus memberikan definisi literasi secara umum, namun perlu mengeksplorasi dan memaknai kembali literasi dalam konteks pengalaman pribadi seseorang. Naratif literasi sering menjadi bagian dari tulisan reflektif yang diberikan kepada calon guru agar mereka mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif mereka tentang literasi. Selain itu, naratif literasi dapat membantu calon guru untuk mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang apa itu artinya menjadi seorang yang literat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manfaat kegiatan literasi. Literasi bukan hanya menjadi suatu keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan, tetapi juga merupakan bekal berharga untuk masa depan seseorang. Berikut terdapat beberapa manfaat dari kegiatan literasi. Yang pertama, memiliki kosakata yang luas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan komunikasi setiap individu. Yang keempat, pemberdayaan individu. Dan yang kelima, peluang pendidikan dan karir. Selanjutnya, saya akan membahas kontribusi saya dalam membudayakan literasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, sebelum mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan kegiatan literasi, terlebih dahulu guru seharusnya menjadi teladan akan penerapan kegiatan literasi tersebut. Dan yang kedua, saya akan mengarahkan peserta didik untuk membaca buku cerita atau pengayaan selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. One day, one reading. Dan yang ketiga, kegiatan membaca yang dapat dilakukan adalah membacakan buku dengan nyaring dan membaca dalam hati. Dan yang keempat, memperkaya koleksi bacaan untuk mendukung kegiatan 15 menit membaca. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran dengan menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Dan yang keenam, memfungsikan literasi fisik sekolah melalui pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah, antara lain perpustakaan, sudut buku kelas, area baca, untuk menumbuhkan minat baca warga sekolah. Dan yang ketujuh, melibatkan komunitas di luar sekolah, yaitu perpustakaan keliling dalam kegiatan 15 menit membaca, dan pengembangan sarana literasi, serta pengadaan buku-buku koleksi perpustakaan dan sudut buku kelas. Dan yang kedelapan, memilih buku bacaan yang baik. Dan yang kesembilan, menyediakan sarana perpustakaan yang representatif, pojok baca di tiap kelas, kafe literasi, dan angkringan baca. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang mampu membuat suatu karya literasi yang menarik. Hal tersebut dapat bermanfaat untuk menumbuhkan semangat literasi bagi setiap peserta didik. Baik, sekian dari hasil pemaparan saya. Terima kasih.